wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistio dengan NIM 1922425681. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai sistem operasi. Topik yang akan dibahas itu pertama ada manajemen proses, task and proses, penjadwalan proses, dan error handling. Kita mulai. Yang pertama ada manajemen proses. Definisi proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi, termasuk di dalamnya nilai-nilai dalam program counter, register, dan variabel-variabel yang ada. Lalu hubungan antara proses dan OS atau sistem operasi. Yang pertama, OS menjadwal dan mengirimkan proses untuk dieksekusi oleh prosesor. Yang kedua, OS mengalokasikan sumber daya untuk proses. Selanjutnya, sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses, seperti pertama membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses. Sistem operasi bertugas mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan oleh sebuah proses dan kemudian mengambil sumber daya itu kembali setelah proses tersebut selesai agar dapat digunakan untuk proses lainnya. Yang kedua, menunda atau melanjutkan proses. Sistem operasi akan mengatur proses apa yang harus dijalankan terlebih dahulu berdasarkan prioritas dan proses-proses yang ada. Lalu ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Sistem operasi akan mengatur jalannya beberapa proses yang dieksekusi bersamaan. Lalu menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Sistem operasi menyediakan mekanisme agar beberapa proses dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain tanpa menyebabkan terganggunya proses lainnya. Lalu menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Deadlock adalah suatu keadaan di mana sistem seperti terhenti karena setiap proses memiliki sumber daya yang tidak bisa dibagi dan menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang sedang dimiliki oleh proses lain. Selanjutnya, status proses. Status dalam sebuah proses itu pertama ada new, yang berarti proses sedang diciptakan atau diinisialisasi. Yang kedua ada running, yaitu instruksi dari proses sedang dieksekusi. Yang ketiga ada waiting, yaitu proses sedang menunggu suatu event. Yang keempat ada ready, yaitu proses sedang diaktifkan ke status running. Yang terakhir ada terminated, itu proses sudah selesai dieksekusi. Task and process. Menurut Silberschatz, suatu proses adalah lebih dari sebuah kode program yang terkadang disebut text section. Proses juga mencakup program counter, yaitu sebuah stack untuk menyimpan alamat dari instruksi yang akan dieksekusi selanjutnya, dan register. Lalu menurut Tannenbaum, suatu proses adalah sebuah program yang dieksekusi yang mencakup program counter, register, dan variabel di dalamnya. Tugas atau proses berasal dari bagian program. Jenis tugas atau proses bergantung kepada jenis program, yaitu tugas atau proses sistem berasal dari program sistem. Mereka datang dari sistem bahasa, sistem utilitas, dan sistem operasi. Tugas atau proses aplikasi itu berasal dari aplikasi. Proses aplikasi memerlukan dua macam sumber daya. Pada suatu saat, proses itu memerlukan prosesor, dan pada saat berikutnya memerlukan alat periferal, atau sebaliknya. Selanjutnya, penjadwalan proses. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses yang harus berjalan dan kapan atau berapa lama proses itu berjalan. Kriteria penjadwalan. Yang pertama itu adil. Proses-proses diperlukan sama, yaitu mendapat jatah waktu layanan pemroses yang sama dan tidak ada proses yang tidak kebagian layanan pemroses sehingga mengalami starvation. Lalu kedua ada efisiensi. Sasaran penjadwalan adalah menjaga agar pemroses tetap dalam keadaan sibuk sehingga efisiensi sistem komputer mencapai nilai maksimum. Yang ketiga ada waktu tanggap. Waktu tanggap itu berbeda untuk sistem interaktif dan sistem waktu nyata atau real time. Lalu ada turnaround time, yaitu waktu yang dihabiskan dari saat program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem. Lalu terakhir ada throughput, yaitu jumlah kerja atau jumlah job yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu.
Tipe penjadwalan. Yang pertama ada penjadwalan jangka pendek. Penjadwalan ini bertugas untuk menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready yang berada di memori utama. Lalu yang kedua ada penjadwalan jangka menengah, yaitu aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder atau swapping. Lalu yang ketiga ada penjadwalan jangka panjang, yaitu penjadwalan ini bekerja terhadap antrean batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi sistem. Strategi dalam penjadwalan itu ada dua. Yang pertama ada penjadwalan non preemptif, lalu yang kedua ada penjadwalan preemptif. Pada penjadwalan non preemptif, begitu proses diberi jatah layanan pemroses, maka pemroses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Lalu pada penjadwalan preemptif, saat proses diberi jatah layanan pemroses, maka pemroses dapat diambil alih oleh proses lain yang mempunyai prioritas lebih tinggi berdasarkan kriteria sistem itu. Algoritma penjadwalan. Berikut ini merupakan contoh algoritma dalam penjadwalan. Yang pertama itu ada FIFO atau first in first out, lalu ada SJF, shortest job first, lalu ada RR, round robin, dan ada PS, priority scheduling. Selanjutnya error handling. Error handling adalah satu penanganan kesalahan atau error pada berbagai macam keadaan dalam pemrograman. Setiap ada kesalahan, maka eksekusi program tidak akan dihentikan secara tiba-tiba, tapi akan diteruskan ke baris program yang terdapat skrip penanganan kesalahan. Kelebihan error handling yaitu pertama membantu user dalam menangani kesalahan, yang kedua mempermudah programmer dalam pendeteksian kesalahan, yang ketiga itu resiko kehilangan data bisa diminimalisir. Kekurangannya itu yang pertama memperumit kode program, yang kedua programmer harus benar-benar tahu kesalahan apa yang kemungkinan muncul, lalu yang ketiga satu fungsi pada program bisa memiliki berbagai kemungkinan kesalahan. Macam-macam jenis error. Yang pertama ada perceptual error, yaitu adanya kesalahan yang disebabkan oleh ketidakjelasan keterangan dari petunjuk penggunaan yang menyebabkan kesalahan tanggapan dari pihak pengguna atau user. Contohnya itu ada icon yang memiliki arti ambigu dalam sebuah desain antarmuka. Lalu ada cognitive error, yaitu kesalahan yang diakibatkan oleh kemampuan memecahkan oleh user atau karena terlalu banyak konteks dan informasi status. Contohnya itu argumen yang tidak konsisten pada sintaks command language. Lalu ada motor error, yaitu adanya kesalahan yang disebabkan oleh ketidaksinkronan antara mata, tangan, dan kemampuan yang dimiliki oleh user. Contohnya pada saat user mengklik mouse single atau double, lalu mengetik dengan cepat membuat banyak kesalahan. Jenis-jenis kesalahan dari user. Yang pertama itu ada mistake, yaitu kesalahan yang terjadi ketika user berpikir bahwa sudah melakukan hal yang benar, namun sebenarnya user melakukan kesalahan. Contohnya itu saat seorang user membuka file yang doesn't exist, yang tidak ada, atau user salah mengartikan suatu menu. Yang kedua ada slip, yaitu kesalahan di luar keinginan user. Contohnya itu terjadi ketika sang user mengklik menu yang tidak diinginkan. Selanjutnya jenis-jenis kesalahan pada program. Yang pertama ada syntax error, yaitu kesalahan dari penulisan sintaks pada program sehingga sintaks tersebut tidak dapat dieksekusi oleh program yang pasti membuat program error. Yang kedua ada logical error, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh programmer karena kesalahan penulisan atau rumus yang ditetapkan. Yang terakhir ada runtime error, yaitu kesalahan yang terjadi ketika sebuah program komputer dijalankan. Bentuk-bentuk pencegahan dan perbaikan kesalahan dari error handling, yaitu pertama ada error prevention, yaitu untuk mencegah kesalahan user sehingga kesalahan user dapat diminimalisir agar tidak terjadi error yang lebih fatal di suatu sistem. Contohnya itu munculnya error message untuk menghindari adanya kesalahan yang lebih fatal. Yang kedua ada error recovery, yaitu untuk memperbaiki kesalahan terhadap suatu kesalahan yang sudah terlanjur dilakukan oleh user. Contohnya user sering melakukan undo atau cancel dalam suatu sistem.
Sekian saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.